Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Luar biasa. Ya, bertemu lagi kita di matematika wajib untuk hari ini, untuk pertemuan yang ketiga di proyek kita. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, satu orang untuk memimpin doa, dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini dengan saya memimpin doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Islam dina wa Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Aldi yang sudah berdoa pada kita. Terima kasih Aldi, silakan duduk. Untuk atensi hari ini, semuanya hadir semua ya. Ada beberapa orang yang tidak hadir, mungkin ada keperluan lain dan sakit. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan pekerjaan proyek kita. Ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah melaksanakan dua kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kegiatan tersebut. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kita laksanakan untuk pertemuan hari ini adalah sama seperti tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama, diharapkan dari pembelajaran project basic learning ini peserta didik dapat menganalisis data dan menginput data dalam tabel distribusi frekuensi dengan benar dan teliti. Nah, yang kedua, diharapkan dari project basic learning ini peserta didik dapat membuat desain atau membentuk satu desain dalam satu data kelompok dengan benar dan tepat. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Ya, ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, untuk apresiasi untuk pelajaran hari ini, yang paling kalian ingat di dalam pembelajaran terutama untuk statistik adalah yang disebut dengan MEAN apa? Kalau MEAN adalah rata-rata, berarti kita akan menghitung rata-rata. Nah, terus selain itu ada yang disebut dengan median. Tahu median? Yang median adalah nilai ke tengah. Kalau misalnya data kelompok, kita urutkan dulu. Kalau dia data tunggal, kita urutkan dulu. Kalau untuk modus data yang sering muncul, berarti ada tiga yang perlu kamu ingat di persepsi ini adalah modus, median, dan MEAN. Nah, itu yang perlu kamu perhatikan di sini. Nah, untuk pertemuan pertama, sesuai dengan sintak dari project project learning, sesuai dengan sintaknya adalah untuk pertemuan yang pertama, kita sudah melaksanakan adalah pertanyaan mendasar. Nah, kemarin sudah saya kasih tahu untuk pertanyaan mendasar adalah berupa data-data dalam kehidupan sehari-hari kalian. Contohnya kemarin apa? Contohnya apa? Ukuran sepatu, apa lagi? Iya, apa lagi? Tinggi badan. Nah, itu data-data tersebut dari pikiran dasar yang kita peroleh itu akan kita buat ke dalam tabel distribusi frekuensi, ya, dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, di dalam tabel distribusi frekuensi itu akan terlihat nanti data-data yang kalian buat. Nah, nanti dari tabel distribusi frekuensi itu akan kalian tentukan mana media, mana modus, dan mana MEAN, ya, atau rata-rataan. Nah, itu kegiatan kemarin. Nah, berikutnya kegiatan yang berikutnya masih minggu pertama adalah apa?
kita akan mendesain project. Nah, project kita sudah kita desain adalah kita membuat apa kemarin? Desain template di Canva ya dari data-data yang dia buat. Nah, itu yang kita desain. Nah, terus kita juga membuat kesepakatan dari project kita. Itu pertama apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita kemarin monitoring sudah saya bikin video ya, sudah kemarin. Ya, benar, sudah bikin video. Nah, itu. Nah, tahap ketiga adalah tahap sekarang. Ya, nah tahap yang sekarang yang kita lakukan. Nah itu, berarti pada minggu pertama kita sudah melakukan 3 tahapan di dalam project basic learning. Dan minggu yang kedua monitoring, dan minggu yang ketiga berarti kita melakukan 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu adalah menampilkan produk yang kalian buat. Terus yang kedua adalah evaluasi. Nanti evaluasi itu ada refleksi dan kesimpulan nanti disampaikan oleh setiap kelompok. Ya, nanti di akhir saya akan mengambil nilai pengetahuan buat kalian. Ya, gimana? Untuk setiap kelompoknya udah siap untuk menampilkan produk yang mereka buat? Ya, siap. Ya, siap. Nah, ini saya dibantu oleh Jesse. Nanti akan ditampilkan ada beberapa kelompok. Silakan kita mulai saja ya. Untuk kelompok 1 silakan. Kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, silakan nih. Boleh satu orang sambil di situ. Ini dibantu. Ya, dari situ saja. Silakan. Baik, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Lisa Dunia, dan teman saya Esther Hidupimah Kasim, Aga Hekal Rida Usop, Cinta Lia, Jonathan Audrey, juga teman kami yang di sebelah sana, Jovita Gresiana. Dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas tabel frekuensi dan histogram. Jadi, seperti pada PPT yang sudah kami buat, kami memilih untuk meneliti data jumlah followers pada akun Instagram murid di SIBB. Jadi dari data yang sudah kami teliti, kami menemukan frekuensi jumlah followers yang dimulai dari kurang dari 100 yaitu frekuensinya 1, dan jumlah followers 101 sampai 300 yaitu frekuensinya 7, jumlah followers 301 sampai 500 yaitu juga sama 7, jumlah followers 501 sampai 700 frekuensinya 4, jumlah followers 701 sampai 900 frekuensinya 2, jumlah followers 901 sampai 1100 frekuensinya 3, dan jumlah followers lebih dari 1001 frekuensinya 1. Dan kami membuat histogram dari data tersebut yang dapat ditampilkan di layar di depan. Jadi demikian histogram yang kami susun berdasarkan tabel frekuensi yang sudah kami buat. Oke, terima kasih. Jangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih ya. Berarti juga cepat sesuai dengan yang diinginkan. Ya, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, di tempat ini aja udah dulu di silakan. Tingkat aja ya. Silakan kelompok 2. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Proyek Statistika. Perkenalkan, nama saya yang saya sebut saja. Nama saya Muhammad Dunia. Saya Dora. Saya Rizky Amaliana. Saya juga di Indonesia. Dan ada satu teman lagi, Muhammad Rida Safari. Jadi yang kami simpulkan dari kelas ini, jumlah kontak yang ditemukan yaitu 1 sampai 200 kurang lebih ada 12 orang, dan kontak yang 201 sampai 400 ada 6 orang, yang kontak yang 401 sampai 600 ada 2 orang. Demikian yang kami simpulkan dari kelompok kami. Terima kasih. Kami sekali lagi untuk kelompok 3, kelompok 2 ya, sudah presentasi. Di kelompok 3, silakan kelompok 3, langsung saja. Boleh agak maju ke depan sini ya. Ya, silakan. Oh ya, ini kelompok 3.
Dari situ aja. Atau boleh dari sini. Jangan di belakang. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rindu Raga Lima. Kami dari kelompok 3. Pagi hari ini kami ingin mempresentasikan karena hasil diskusi kami mengenai ukuran sepatu. Dari hasil penelitian yang kami dapatkan di kelas 12 IBB, kami mendapatkan hasil bahwa untuk ukuran sepatu yang paling terbanyak itu adalah ukuran 38 dan ukuran mediannya ada ukuran 40 yaitu sebanyak 4 orang dan niannya ada 37 sebanyak 2 orang. Gimana? Jadi sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Buka dulu. Kita bikin saksinya. Sekarang yang terakhir kelompok penguatan agak maju di sini kan? Boleh. Jadi kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Aldi Baihaqi, Olivia Margareta, Fiodi, Siri Fatimah Zahra, dan Marco Farel. Dari tabel yang kami dapat yaitu berat badan terdapat 35 sampai 40, berat badan 35 sampai 40 yaitu 3 siswa, 41 sampai 45 yaitu 6 siswa, 46 sampai 50 4 siswa, 51 sampai 55 ada 4 siswa, 56 sampai 60 ada 4 siswa, 60 sampai 65 1 siswa, 66 sampai 70 1 siswa, 71 sampai 75 1 siswa, dan 76 sampai 80 1 siswa. Oke, sudah. Iya. Makasih banyak ya untuk kelompok tepuk tangan dulu. Iya. Nah, berarti semua sudah mempresentasikan karyanya. Berarti untuk penilaian nanti kamu lihat di classroom, kita tolong nanti dikirim hasil karyanya tersebut di classroom ya. Semua yang kelompok 1, 2, dan 3 maupun 4 silakan dikirim nanti hasil karyanya di classroom, nanti akan dinilai oleh saya dan juga kalian. Bersama-sama nanti kita nilai. Karena ini adalah hasil kreativitas kalian, semuanya sudah bagus semua sesuai dengan apa yang diinginkan dalam proyek tersebut. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk sintang yang terakhir adalah evaluasi. Ya. Nah, untuk evaluasi, saya persilakan untuk setiap kelompok menyampaikan refleksi dan kesimpulan. Ya, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan refleksi dan kesimpulannya. Pakai ini aja. Baik, berdasarkan hasil dari kami kelompok 1, kesimpulannya yaitu dalam mempelajari tabel frekuensi dan histogram ini, kelompok kami dapat mengetahui jumlah tiap followers Instagram dari setiap siswa-siswi yang ada di kelas 12 ini. Ya, sudah ya. Ya, lanjut untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Silakan kelompok 2. Kesimpulan yang kita dapat, intinya statistika dalam kehidupan sehari-hari menggambarkan bahwa salah satu bidang dari matematika ini sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang lain. Terima kasih. Nah, berikutnya kelompok 3. Silakan Deborah. Baik, kesimpulan yang kami dapat dari kelompok 3 adalah statistika ini kita dapat mengetahui data jumlah ukuran sepatu khususnya kami teliti yang di 12 IPB dan disajikan dalam bentuk histogram dan tabel dan mempelajari statistika dalam mempermudah kita keputusan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang yang terakhir, kelompok lain silakan. Baik, jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah bahwa kami dapat melihat data-data berkaitan dari siswa-siswi kelas 12 IBB dan juga kami juga dapat memahami manfaat dari statistika dan dapat mengetahui juga cara membuat tabel data. Sekian dari kami. Ya. Terima kasih ya. Berarti sudah membuat refleksi dan juga kesimpulan. Ya, berarti untuk kegiatan kita di proyek ini sudah selesai. Ya, sudah selesai, sudah kita laksanakan. Dan sekarang
saya ingin mengambil penilaian pengetahuan. Nah, silakan Anda lihat di aplikasi Classroom. Di situ sudah ada soal Google Form dan jawabannya silakan Anda kirim di Classroom itu sendiri. Silakan. Ya, bagi yang sudah, silakan aja langsung kirim di Classroom. Yang sudah selesai bisa langsung kirim saja di Classroom. Itu ada beberapa soal yang kita kerjakan di situ. Ada yang sudah? Sudah? Ya, cukup cepat ya, karena itu adalah cuma beberapa soal. Sudah dikerjakan? Sudah dikirim? Sudah. Iya, sudah. Terima kasih banyak. Udah ya? Ya sudah semua untuk dikirim di Classroom. Nanti Anda bisa lihat hasilnya di Classroom. Ya, untuk pertemuan hari ini kita sudah di ujung pertemuan. Ya, apa yang kita dapat hari ini adalah satu pembelajaran buat kita bahwa untuk belajar statistik itu cukup mudah, bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga kita kerjakan tanpa kita sadar dalam kehidupan kita. Ya, nah nanti proyek yang kita buat ini, desain ini, nanti kita bikin, ya kita bikin sama-sama nanti, dan produknya tersebut nanti kita pajangkan di pojok-pojok sekolah. Ya, nanti kita akan pajangkan, berarti ini adalah hasil karya dari kelas 12. Ya, nanti ada hasil karya-karya nanti dan dapat dilihat oleh adik-adik kalian. Nah, tepuk tangan dulu buat kita semua. Buat kita semua. Apa yang kalian tampilkan hari ini adalah sesuatu yang hebat, kreativitas yang hebat, dan saya mengharapkan kreativitas lagi, kalian gali dan lebih gali lagi. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan proyek yang kedua dengan materi yang berbeda, ya. Kalian persiapkan lagi dan lebih diperhatikan lagi dalam penempatan waktunya. Itu saja untuk hari ini. Silakan Anda melanjutkan pelajaran berikutnya, aktivitas berikutnya, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di pertemuan hari ini, saya minta maaf, ya. Dan saya mengharapkan semuanya akan bahagia untuk hari ini, ya. Tangan sekali lagi, ya. Sampai kembali bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.